Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau pagi ini kita boleh sehat, bernapas, boleh merencanakan sesuatu dalam keseharian ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Namun sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan, kita minta urapan yang luar biasa agar semua yang kita kerjakan hari ini berhasil dan beruntung. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Rahel berdoa pembukaan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, Ya, kami bisa memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Amen. Dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Yes. Biarlah hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amen. Dan kami merasakan mujizat-mujizat-Mu pada pagi hari ini ya Amen. Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau bekerja Tuhan di dalam penyembahan pujian yang kami naikkan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Aku sudah bisa menghirup udara yang segar pagi hari ini. Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihiku. Puji hari ini kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang belum tahu lagu ini, mari ikuti kita biar sama-sama memuji Tuhan. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah. Lebih lagi katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Dapat ku tanggung. Imani pujian ini di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari lebih sungguh lagi katakan dari awal pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia penuhi keperluan kita semuanya. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Sama-sama katakan Yesusku tak pernah gagal. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Dengan iman katakan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan lembut saja katakan. Mari imani pujian ini. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong Dan Dia sahabat. dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, Segala perkara dapat ku tanggung. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan Selebih lagi katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Dengan iman katakan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia.
Semua kita menyembah Dia, agungkan Dia, sebab hanya Dia penolong yang setia. Bersama Dia kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Terima kasih pagi-pagi hari ini. Pagi-pagi hari Kau sudah sampai kau merasakan kekuatannya. Dalam berkah, mari terima impartasi kuasa dari surga yang memberikan kekuatan kepadamu hari ini. Amin. Dan engkau akan kuat segala perkara. Engkau bisa tangguh Tuhan menjadi penolong bagimu, sahabat bagimu. Haleluya. Imani. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkaulah penolong kami yang setia, yang membuat kami mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini kami butuh firman yang menguatkan, memerdekakan, menyembuhkan.
bahkan membuat kami semakin hari semakin berkobar-kobar Amin. untuk menyembah Engkau. Urapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang akan memberkati kami lewat firman-Mu, dan kami boleh mendengar dengan baik dan melakukan dengan setia, maka kami akan kuat menanggung setiap perkara-perkara yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar bahkan melakukan firman-Mu yang siap sama-sama katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah menyembah, meninggikan nama Tuhan dengan antusias yang begitu berapi-api dan berjumpa dengan Tuhan. Hari ini pun kita mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita, buka pikiran kita, sehingga firman itu masuk ke dalam hidup kita. Amin. Sehingga menjadi jemaat yang kuat dan kokoh. Amin. Amin. Hari ini kita akan buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Oke, iya. Efesus 4 ayat yang ke-13 bunyinya demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ya. Amin. Segala perkara berarti tidak ada satu perkara pun yang tidak ditanggung dalam Tuhan, ya. Tetapi dikatakan di sini segala perkara dapat kutanggung, ya. Apapun perkara yang kita alami pagi hari ini, ya. Penyakitkah, bisnis yang semakin merosotkah, tetapi dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Ya, banyak yang omong kepada kita, kenapa ya selalu saya gagal melakukan bisnis. Bisnis apapun yang saya buat selalu gagal. Toko apapun yang saya buat tetapi selalu gagal. Kenapa ya selalu gagal? Apa Tuhan tidak berkenan kepada saya? Apa Tuhan tidak sayang kepada saya? Apa Tuhan tidak memperhatikan saya? Selalu ada keluhan dalam dirinya. Tetapi dikatakan pada pagi hari ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bisnis apapun yang kita lakukan setiap hari atau apapun yang kita mau rencanakan, visi misi dalam keluarga kita yang kita mau laksanakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kenapa ya kita selalu membuat bisnis selalu gagal atau apapun yang kita melakukan selalu gagal? Artinya bagaimana hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi ya orang Kristen yang intim dengan Tuhan, yang selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi setiap kita melakukan usaha kita, setiap kita melakukan apa yang kita rencanakan dalam keluarga kita, mari kita lebih intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tetapi orang-orang Kristen sekarang maunya yang instan, ya kan? Apapun yang direncanakan dalam keluarga maunya hari itu jadi, bisa dan berhasil. Tetapi Tuhan mau kita ini harus membangun iman kita dengan rencana-rencana Tuhan. Segala usaha bisnis kita itu kita bangun ya dengan berhubungan yang dekat dengan Tuhan. Tanya Tuhan dulu ya, apakah usaha ini benar Tuhan? Apakah usaha ini bisa saya laksanakan? Kita terlebih dahulu tanya Tuhan dulu. Kadangkala kita melakukan setiap apa yang kita rencanakan di dalam rumah tangga kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Yeah. Kita andalkan dengan uang yang kita ada, kita miliki. Kita lupa melibatkan Tuhan dalam bisnis itu. Kita lupa melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita rencanakan. Karena Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Seperti lagu tadi, Dialah penolong yang baik, penolong yang setia, sahabat yang setia. Tidak ada sahabat selain Dia lebih baik, yang Amin. lebih memperhatikan. Sahabat yang di dunia berbeda dengan sahabat bersama Tuhan. Karena sahabat di dunia ini sebentar, ya kalau kita punya uang banyak, kita didekatin, ya kita semakin
diperhatikan. Tetapi kalau sahabat yang setia itu, yaitu Tuhan Yesus, ada tidak ada bagi kita, dia tetap setia. Amin. Melihat kita, menolong kita. Hari ini jangan ragu-ragu, jika engkau datang dengan intim dengan Tuhan, tidak anggota-anggotaan datang pada Tuhan, besok berdoa, besok tidak, besok baca firman, besok tidak. Nah, orang-orang Kristen maunya seperti itu ya. Besok kan saya sudah banyak berdoa, saya sudah datang doa pagi live bersama Pak Pendeta Parlin Silalahi, ya. Tetapi kenapa setiap usaha saya gagal? Anak-anak saya semua nakal, ya. Suami saya tidak bertobat-bertobat, penyakit saya tidak sembuh-sembuh. Tetapi percayalah pagi hari ini, jangan engkau jemu-jemu datang kepada Tuhan. Amin. Jangan banyak menuntut dengan Tuhan. Tindakan yang kita lakukan setiap hari berdoa dengan rela, dengan rendah hati selalu datang kepada Tuhan. Mujizat itu pasti terjadi. Amin. Janji-janji Tuhan itu pasti terjadi bagi Amin. orang percaya. Yes. Janji itu tidak hanya diberikan kepada pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang selalu bawa khotbah, tetapi janji Tuhan itu digenapi kepada kita semua. Amin. Ya, yang ikut berhubungan dekat dengan Tuhan. Yes. Jadi janji Tuhan ya diukurkan Tuhan kepada kita sesuai dengan hubungan kita dengan Tuhan ya. Janji itu selalu nyata bagi kita. Makanya setiap pagi kita kejar ya. Kadang kita sudah bangun jam 4.40 atau sudah bangun, ada yang bangun sudah sebelum jam 4 ya. Kalau saya sebelum jam 4 beres-beres dulu ya, untuk beres-beres bekal buat makan anak-anak. Jadi untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, jangan buru-buru. Kalau kita buru-buru, kayaknya kurang concern dengan Tuhan. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ya lebih dekat dengan Tuhan, tenang hati, memberikan waktu yang terbaik, ya mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Nah, disinilah janji-janji Tuhan terjadi bagi kita. Amin. Dan janji Tuhan itu diberikan sesuai dengan ukuran Tuhan, standar. Ada standar yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kalau Tuhan berkata, kita harus kudus, kita harus kudus. Tidak bisa hanya kita, kan saya sudah pelayanan di gereja. Saya sudah pemain musik, saya sudah WL, saya sudah singer, saya sudah melayani full di gereja. Tetapi kenapa setiap usaha saya gagal? Kenapa penyakit saya tidak kunjung sembuh-sembuh? Kenapa anak-anak saya tidak bertobat? Ya. Saudara yang kasih, saya katakan akhir-akhir ini goncangan-goncangan akan terjadi bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Ingatlah, janji Tuhan itu tergenapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan. Amin. Bahkan kelak ke depan ekonomi akan digoncang. Kita prediksi dengan pakar-pakar ekonomi yang mengatakan bahwa ekonomi akan tergoncang. Hari ini ya anak-anak Tuhan harus lebih dekat bersekutu dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata apa standarnya harus kudus, kita kudus. Ya, kudus artinya di luar firman Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Jangan membuat hati Tuhan marah. Seringkali hati kita baru pulang gereja sudah dongkol, ya, sudah kecewa, tawar hati. Kita ke gereja melihat, menilai-nilai orang yang ada di dalam gereja. Kalau kita di gereja hanya melihat, menilai orang yang ada di gereja, tidak memperhatikan saya, tidak memberikan saya ketenangan. Nah, itu tidak ada fokus dengan Tuhan. Berarti janji Tuhan itu tidak bisa tergenapi. Karena apa? Standar Tuhan maunya kita intim dengan Bapa. Ya artinya standar kita itu sama Tuhan itu kata Tuhan kudus-kudus. Ya udah kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita fokus kepada Tuhan. Amin. Jangan fokus kepada manusianya. Yes. Karena di gereja itu belum tentu manusia yang sempurna. Saya katakan pagi hari ini, jangan kita kecewa karena melihat manusia yang ada di gereja. Rata-rata kita banyak tidak datang lagi beribadah. Rata-rata kita tidak melayani Tuhan lagi karena melihat orangnya yang di gereja.
orangnya begini, orangnya begini, orang begini. Kalau kita semakin melihat orang itu terus kepada kita, kita tidak akan bertumbuh. Yes. Kita tidak akan bisa melihat standar dengan Ya. Tuhan. Standar Tuhan tinggalkan itu semua. Standar Tuhan tinggalkan apa yang masalah yang penghalang bagi kita untuk dekat dengan Tuhan. Penghalang anak yang membuat kita jengkel, anak yang membuat kita selalu kecewa, atau suami yang membuat kita kecewa, istri yang membuat kita kecewa. Mari tinggalkan itu semua di bawah kaki Tuhan. Serahkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan sendiri yang membereskannya. Katakan amin. Amin. Hari ini, pada pagi hari ini, marilah kita mencapai standar Tuhan supaya janji-janji Tuhan tergenapi bagi kita. Amin. Kalau Tuhan berkata kudus, mari kita kudus. Ya. Kalau Tuhan berkata melayani, melayani. Amin. Kalau Tuhan berkata pandang Tuhan, pandang Tuhan. Amin. Ya, ada kesaksian berkata kepada saya kemarin ada di WSA, sebenarnya masalah saya Bu banyak. Masalah kami itu berat. Belum dari keluarga, belum dari anak-anak. Tetapi kami percaya janji Tuhan. Amin. Kami selalu pegang janji Tuhan. Kami selalu dikuatkan Tuhan. Karena apa? Firman itu bertumbuh bagi mereka. Dan tidak lemah dengan keadaan itu. Yes. Sekalipun ada goncangan dari anak. Sekalipun ada goncangan dari keluarga. Tetapi tetap mereka kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Dia tahu janji Tuhan akan membereskan itu semua. Amin. Kalau kita semakin hari banyak tantangan, rintangan. Kita kuat di dalamnya. Janji Tuhan itu akan tergenapi. Tetapi kalau ketika kita mengalami masalah itu, ketika kita mengalami goncangan itu, kita mengeluh terus, menuntut terus. Ya. Tidak ada pemberesan untung dengan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kan dikatakan di sini segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada Amin. kita. Jadi Tuhan yang berikan kekuatan, bukan teman-teman yang di gereja yang selalu membuat kita kecewa, tidak. Tetapi yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, firman Ya. yang menghidupkan, firman yang membuat kita menggugah hati kita. Seperti kemarin Pak Gem bilang, coba perkataan kita, perkataan yang membangun. Perkataan yang membawa berkat bagi orang lain. Amin. Tetapi kalau orang itu sendiri selalu menyerang kita, jangan takut di situ, jangan goyang di situ, karena Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Hari ini percayalah, kalau sekalipun kita saat ini berkata saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa Tuhan, tetapi kalau Tuhan berkata kamu harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kamu harus ada persekutuan dengan Tuhan, harus ada keintiman dengan Tuhan. Mari hari ini fokus kita dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan kita fokus kepada manusia, jangan fokus kepada masalah yang kita alami. Jangan fokus dengan penyakit yang kita alami. Ya. Jangan fokus anak yang mengecewakan kita. Amin. Tetapi marilah fokus dengan janji-janji Tuhan. Amin. Walaupun ada goncangan-goncangan, apapun yang kita alami, mari fokus berkarib dengan Tuhan. Tuhan segera akan menyelesaikannya sendiri. Amin. Dan tidak kita pikirkan, tidak akan kita tahu. Dengan sendirinya Tuhan sudah membereskan. Yes. Hari ini mari katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Aku akan bertobat. Aku akan melangkah lebih jauh lagi dekat dengan Amin. Tuhan. Aku akan berlari kepada Tuhan. Yes. Karena ada juga firman Tuhan berkata, berlarilah kepada Tuhan, tinggalkan masa-masa yang di belakang ya. Tetapi marilah mencapai akhir hidup kita, garis finish kita ke depan. Jangan selalu menoleh ke belakang. Amin. Kalau saya dulunya begini, mungkin saya orang-orang punya atau orang kaya, saya dihargai, dihormati, dikasih kain karpet ya, karpet merah menyambut saya. Nah, jangan berpola pikir seperti itu lagi. Mari kita berpola pikir kerajaan Tuhan. Pikiran kita masukkan ke dalam kerajaan Tuhan. Supaya setiap mindset yang kita hari ini, akhir-akhir ini menjadi fokus dengan Tuhan. Biar sendiri yang menyelesaikan. Yang penting kita ini, mindset kita ini bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku mengubah hidup saya. Kerajaan Tuhan terletak dalam keluarga saya. Amen. Kerajaan Tuhan aku undang dalam mindset saya. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi bagi saudara dan saya. Amen. Oleh karena itu pada pagi hari ini jangan kita mengeluh kepada Tuhan.
Jangan kita menuntut kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak menuntut kepada teman-teman seiman. Tetapi mari katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Tunjukkan janjimu bagi saya. Karena firman Tuhan berkata, janjimu seperti fajar di tengah hari. Amin. Fajar artinya terbitnya fajar ini. Nah di situ janji Tuhan akan tergenapi. Ada maksud rencana Tuhan. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan. Amin. Di situ janji Tuhan dahsyat bagi saudara dan saya. Yes. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita kejar kekudusan Tuhan. Mari kita kejar standar dengan Amin. Tuhan. Amen. Kalau Tuhan berkata, lakukan dengan setia. Kalau Tuhan berkata melayani dengan setia. Ibadah yang rajin, ibadah setia. Fokus dengan Tuhan. Bertindak hati-hati dengan Tuhan. Berbicara dengan hati-hati. Karena setiap janji itu akan digenapi bagi orang percaya. Perhatikan, setiap goncangan-goncangan nanti akan terjadi. Anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan menyatakan janjinya tidak pernah kekurangan, tidak pernah mengalami jatuh tergeletak. Tetapi orang yang di luar Tuhan, mereka akan mengalami goncangan, mereka akan mengalami kekurangan, dan mereka akan jatuh tergeletak. Jadi orang-orang saat ini Tuhan buat standar perbedaan. Yang setia melayani Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, ada perbedaan. Mari pada pagi hari ini, kalau janji Tuhan mau digenapi bagi kita, lebih serius lagi pada Tuhan. Memandang Tuhan, jangan pandang sekelilingmu. Memang selalu menyakitkan, rasanya dongkol, rasanya tidak kuat. Tetapi jika engkau pandang Tuhan, maka engkau diberikan kekuatan yang baru. Semangat yang baru, roh yang baru untuk lebih dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Gembala Sidang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gem. Amin. Firman Tuhannya kita diberkati, Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Amin. Iya, orang gagal dan orang sukses itu berbeda. Orang gagal itu fokus kepada masalah, ya, dan akan selalu membahas masalah. Tetapi orang sukses adalah orang yang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Amin. Mari Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua yang membuat kita kuat di dalam segala apa yang kita hadapi. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu dan kami di tempat ini. Mari kita akan sapa keluarga-keluarga yang bergabung, namun sebelumnya kita pengumuman dulu ya, untuk saat teduh setiap pagi tetap kita adakan, yaitu besok pagi jam 4.40 ya, di channel ini juga. Bahkan yang mau ikut YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada di YouTube. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya, firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita sehingga kita tidak gampang marah kalau ada masalah, ada persoalan, tetapi tetap sabar ya. Katakan, saya harus sabar. Saya harus sabar. Tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun suaranya di sini Bu Yakni bilang agak putus-putus, bisa karena sinyal juga ya. Karena memang di kita ini sinyalnya agak banyak terganggu juga ya. Tetapi tidak apa-apa, kita akan perbaikin, kita akan lihat ya ke depan mungkin lebih baik lagi. Oleh karena itu kita akan sapa keluarga yang sudah bergabung di pagi ini. Ada keluarga daripada Bu Yakni, Shalom. Shalom, udah pulang ini dia ya. yang baru apa namanya? Iya, traveling ya. Ke Jogja, puji Tuhan. Jogja. Iya. Ada Bapak Edi Darmawan, Shalom. Shalom. Ada Bu Mega Utagaluh. Shalom. Ada Ibu Santi. Shalom. Ibu Eni Elisa. Shalom. Ada Ibu Liana Herawati. Shalom. Ada Ibu Yanti Oktavia. Shalom. Bu Herna. Shalom. Ada Perdinan Silaban. Shalom. Ada Mbak Chandra Nurwan Harjaya. Wow, luar biasa, namanya dahsyat ya. Oke, salam kenal ya. Terus ada Ibu Paramida Hutagaluh. Ada Maya Patricia Nenggola. Ada Ibu Intan Sitorus. Ibu Junita, Shalom. Haleluya Bu Junita ya.
Mari kita sama-sama terus berdoa. Haleluya. Ada juga Bapak Tumpak Silalahi. Shalom. Terus Putri Stefani Shalom. dari Surabaya ya, cucunya Opung Yosep. Yosep ya. Oke, Shalom Surabaya. Terus Bapak Pendi Saputra, Shalom. Shalom. Kakak Basaria Sihaan. Shalom. Ibu Jelista Manurung. Shalom. Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ada Bulim Ebe. Shalom. Opung Yosef. Shalom. Ada Randy Saputra. Shalom. Terus ada Arifin Saputra juga. Shalom. Ada Ibu Angel. Shalom. Ada Ibu Oilina. Shalom. Ada Lai Alex Otniel Hasibuan. Shalom. Ada Ibu Yani. Shalom hambanya. Ya, Shalom. puji Tuhan ya. Ada juga Pendeta Esther Kurnia. Shalom. Bapak Pendeta Joshua Nahampus. Shalom. Ada Ibu Arni Hasibuan. Shalom. Shalom Kalimantan. Shalom. Oke, puji Tuhan, saya mau lihat dulu Ada Bapak Bu Ibu. Eka, katanya Bu Eka. Iya. Udah tadi kan? Belum ya. Oke, Ibu Eka Winarti. Shalom. Shalom, Ya. Pak Saldi. Ibu Eka Winarti itu Bapak Sali. Oke, saya lihat dulu mungkin ada yang terlewat ataupun ada permohonan doa biar kita bisa. Ibu Yanti Oktavia udah belum? Udah. Udah ya. Oke. Belum. Iya. Salam Bu Yanti Oktavia. Udah tadi, udah ada. Oke. Saya lihat dulu ya, sabar Bapak Ibu, saya tidak mau ada yang terlewat. Biar semua kita sapa, kita doakan. Oke. Iya. Ada Wirantoli. Oh, haleluya, salam. Iya. Shalom. Ini adik daripada Ibu Herna ya. Ini dari luar negeri. Ya, Taiwan atau mana nih? Nggak tahu. Taiwan ya, salam orang Taiwan. Oke, sehat selalu ya. Terus ada juga Ibu Loahani, salam. Shalom. Iya, puji Tuhan. Hanya itu yang ada di sini. Oke, kita angkat satu pujian. Mungkin pujian yang tadi bagus sekali. Saya diberkati oleh pujian tadi. Mari kita angkat sama-sama, segala perkara dapat kutanggung. Mari imani sehingga apa yang kita doakan boleh menjadi terwujud. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. katakan haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan kepadamu. Engkau yang setia memberikan Amen. pertolongan, kekuatan. Bahkan Engkau selalu hadir dalam hidup kami, menyertai selalu, menolong selalu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang bergabung begitu luar biasa setiap pagi. Mereka haus, mereka rindu, bahkan mereka mengimani setiap mereka datang Amen. kepada Tuhan. Ada berkat, ada pertolongan, ada penyertaan. Amen. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam Bahkan nama beban Yesus. seberat apapun mereka sanggup menanggungnya. Karena setiap pagi selalu baru berkat-Mu Amen. bagi kami semuanya. Hamba-Mu berdoa buat Bu Yakni, Kau berkati Bu Yakni bersama Yes. dengan anak menantu cucunya. Berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada
daripada Tuhan. Apapun aktivitas Ibu Yakni Engkau menyertai, menolong, bahkan semua keturunannya dalam segala pekerjaan, segala bisnisnya diberkati di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Bahkan apapun pergumulan keluarga Bu Yakni, biar Tuhan yang menolong mereka. Begitu juga dengan Bapak Edi Darmawan, berkati dia bersama anak-anak, bahkan orang tuanya, berikan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan oleh Pak Edi, bahkan bisnis daripada anak-anaknya, Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulannya, biar Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Opung Jericho Beruta Galung. Kau berkati dia, berikan kesehatan panjang umur. Bahkan anak, menantu, cucunya semua sehat-sehat. Bahkan dalam pekerjaan yang Kau berkati, dalam pergumulannya Engkau selalu yang menolong. Amin. Begitu juga dengan keluarga Bu Santi, berkati suami istri, anak mereka Aldo. Berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan tolong. Bahkan dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, khususnya suaminya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga Ibu Eni Elisa, berkati kesehatannya. Oh suami istri, bahkan anak-anak mereka, berikan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu terlalu percaya apapun yang digumuli hari-hari ini, khususnya kesehatan suaminya Bapak Silaban, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Bahkan anak mereka, mana Ferdinand Silaban, Engkau jamah, Engkau lawat lebih lagi, sehingga dia menjadi berkat bagi adik-adiknya. Bahkan apapun yang saat ini menjadi usaha pergumulan, diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Liana Herawati, berkati suami istri, anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan dalam kuliah misalnya Engkau berkati, dalam segala usaha bisnis mereka diberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan, Tuhan Yesus yang menolong. Begitu juga dengan keluarga Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan. Baik anak-anaknya sukses di dalam bekerja, Andreas diberkati. Bahkan dalam pendidikannya Aril, Tuhan juga memberkati. Bahkan apapun pergumulan, apapun rencana-rencana yang dibuat, Tuhan turut serta membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bu Herna, berkati dia, berikan kesehatan, berikan sukacita kepada suami istri, bahkan anak-anak mereka semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan usaha konter, bahkan bengkel mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga daripada Chandra Nurwati Nurwan Harjaya, Engkau berkati Tuhan keluarga ini dalam kesehatan, bahkan dalam segala apa yang mereka gumuli, Tuhan hadir membawa berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan apapun bisnis, apapun usaha, apapun kegiatan mereka, biar tangan Tuhan yang kuat menopang, menolong, bahkan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Paramida Huta Galung, Kau berkati dia, berikan kesehatan. Bahkan dalam segala aktivitasnya Tuhan menyertai, usaha dagangannya, biar Tuhan bawa pembeli-pembeli di sana, membawa berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan promosikan, bahkan apapun pergumulannya, Tuhan selalu memberi kekuatan kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, Kau berkati suami istri, putra putrinya dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam segala usaha mereka diberkati, bahkan dalam pergumulannya Tuhan selalu menolong. Begitu dengan Maya Patricia Nenggolan bersama Mona Lika, Kau berkati kakak ini dengan kesehatan sempurna. Bahkan dalam segala pekerjaan mereka angkat lebih tinggi lagi. Bahkan di dalam setiap pergumulan, Tuhan ada menyertai, menolong, memberikan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Junita di Belawan, Kau berkati dia, berikan kesehatan, sukacita terus berlimpah-limpah. Apapun kebutuhan yang Kau menyediakan, bahkan anak-anaknya yaitu Nandito dan Daniel di Tangerang, Engkau berkati, berikan kesehatan, pekerjaannya diberkati, berikan jodoh yang terbaik bagi mereka, agar mereka boleh terus bersukacita dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Patung Paksidalai, berkati suami istri, anak-anak dengan kesehatan sempurna, yang bekerja diberkati, yang studi juga diberkati, bahkan bengkel, bahkan pekerjaan anak-anaknya diberkati lebih lagi. Begitu dengan keluarga daripada
anak kami Putri Stefani dari Surabaya, berkati kesehatannya, berkati masa depannya, bahkan seluruh anggota keluarga besar, bahkan orang tuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pekerjaan, apapun menjadi kegiatan, biarlah Tuhan memberkati, dan dalam setiap pergumulan Tuhan selalu penolong bagi keluarga daripada Putri Stefani. Hamba juga berdoa buat Bapak Pendi Saputra, berkati, berikan kesehatan suami istri, bahkan anaknya, bahkan dalam segala aktivitas pekerjaannya diberkati, bahkan dalam pergumulan yang mereka hadapi Tuhan selalu menolong. Begitu dengan keluarga Kakak Basir Sehan di tebing, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam segala pergumulan mereka, buat anak mereka Joshua, biarlah hari demi hari semakin Tuhan lawat, Tuhan jamah, bahkan juga dalam segala pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Begitu dengan keluarga Ibu Jelis Tamanurung, suami istri, anak-anak, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, biar Tuhan promosikan, angkat lebih tinggi lagi. Bahkan dimanapun mereka bekerja diberkati, bahkan dalam setiap pergumulan Tuhan selalu tolong. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Eca Sapitri bersama Pak Harno, anak-anaknya, bahkan orang tua mereka diberkati dalam kesehatan, kekuatan yang baru turun dalam segala bisnis mereka, usaha mereka diberkati, bahkan Tuhan bukakan bisnis-bisnis yang baru yang memberkati lebih lagi. Bahkan dalam segala pergumulan Tuhan tolong, khususnya buat kendaraan mereka. Setiap pagi kami doakan mujizat terjadi, setiap bulannya sampai lunas, diperlancar di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Lim Ebe, berkati suami istri, anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Dalam segala pergumulan Tuhan tolong, dalam segala usaha Tuhan memberkati, sehingga keluarga ini bisa melihat kemuliaan Allah lebih lagi dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Opung Yosef, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, terus sukacitanya terus berlimpah-limpah, dalam segala usaha diberkati, dalam setiap pergumulan Tuhan tolong. Bahkan seluruh anggota keluarga keturunannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Arifin Saputra, Engkau berkati, berikan kesehatan suami istri, anak-anak Bapak. Hamba berdoa apapun yang dikerjakan, diusahakan keluarga ini, biarlah Tuhan memberkati, mengangkat lebih tinggi lagi. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan beri kemampuan, kekuatan, dan keberhasilan. Terima kasih Bapak. Begitu dengan Randy Saputra, berkati dia dalam masa mudanya, biarlah Tuhan hadir untuk membawa dia semakin hari semakin mengenal Engkau lebih lagi. Dan biarkan dia sukses di dalam studinya, bahkan jadikan dia menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Begitu dengan keluarga Ibu Angel, berkati Ibu Angel, berikan kesehatan suami istri, anak-anak, bahkan mertuanya dengan kesehatan, panjang umur. Bahkan apapun yang diusahakan, apapun dikerjakan keluarga ini, Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus penolong yang setia. Begitu dengan keluarga Ibu Oilina, berkati bersama Pak Pran, bahkan kedua putra putrinya, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan dalam pekerjaan anak-anaknya diberkati, dipromosikan. Bahkan rencana pernikahan daripada Jonathan, Tuhan menyediakan keperluannya, kebutuhannya. Bahkan juga kuliah Elizabeth diberkati. Bahkan dalam pengurusan daripada tanah warisan keluarga mereka diberkati, diperlancar, terjadi percepatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan turut serta untuk mendatangkan kebaikan, dan janji Tuhan tidak pernah diingkari, tepat pada waktunya. Bahkan sembuhkan gigi daripada Bapak Pran sehingga dia bisa beraktivitas, bisa melayani Tuhan dengan baik. Hamba-Mu juga berdoa buat oleh Alex Otniel Hasibuan, Kau berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, rencana-rencana yang sudah direncanakan, biarlah selalu ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Yani yang Kau berkati, dia berikan kesehatan. Bahkan keluarga besar Engkau memberkati. Bahkan hamba berdoa buat pelayanannya diberkati Tuhan. Bahkan dalam apapun yang direncanakan, apapun yang didoakan, biarlah selalu ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Pendeta Esther Kurnia, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan pakai hamba-Mu ini melayani Engkau lebih lagi. Bahkan dalam pekerjaan daripada semua keturunannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba juga berdoa buat Bapak Pendeta Joshua, nah ampun Kau berkati dia, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah hamba-Mu ini terus maju melayani Engkau. Amin. Kepercayaan Tuhan yang besar membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan semakin hari semakin dahsyat. Bahkan dalam segala pergumulan Tuhan tolong, bahkan anak menantu cucunya berikan kesehatan sempurna, bahkan dalam segala pekerjaan mereka Engkau Tuhan yang memberkati. Juga dengan Ibu Arni Hasibuan berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya, berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan seisi rumahnya dalam perlindungan Tuhan. Dalam setiap usaha mereka diberkati, warung makan mereka selalu dikunjungi banyak orang dan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Wiranto Lee yang sekarang berada di Taiwan bekerja. Engkau memberkati dia Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, bahkan dalam pekerjaan promosikan, angkat lebih tinggi lagi dan berhasil di dalamnya. Terus Engkau menyertai melindunginya dari roh kecelakaan, bahkan apapun yang menjadi ancaman, biar Tuhan membela anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Luahan, Engkau berkati, berikan kesehatan kepada Pak Endang, bahkan ketiga anaknya, bahkan dalam segala usaha dagangan mereka, pekerjaan suami, pekerjaan anak-anak, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus menolong keluarga ini. Begitu juga dengan keluarga Ibu Roma Uli Huta Barat, berkati suami istri, anak-anak, bahkan anggota keluarga besar di Tarutung Huta Begasan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan dalam pergumulan, Tuhan Yesus yang menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bu Yeni, Pak Hari, bahkan kedua putrinya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan dalam segala apa yang dikerjakan Pak Hari. Bahkan Christine diberkati, dipromosikan, diangkat lebih tinggi, bahkan jingga dalam pendidikannya, Tuhan memberkati, menyediakan segala keperluannya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan keluarga ini, Tuhan selalu menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam segala usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan seluruh keturunannya diberkati, bahkan dalam kesehatan, bahkan usaha bisnis mereka. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Herianto Cho, Bu Angel, bahkan semua anak-anak, bahkan juga orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apapun saat ini yang menjadi aktivitas kegiatan bisnisnya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perlancar, Tuhan promosikan lebih lagi. Bahkan tim yang mereka bangun, tim yang solid, tim yang kuat, tim yang mengalami terobosan demi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan itu Ernest Torus, berkati, bahkan juga orang tuanya, semua keluarga besar, kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam segala usaha pekerjaan bisnisnya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Bapak Pian di Kosambi, berkati suami istri, berkati anak menantunya dengan kesehatan sempurna, dalam usaha diberkati, dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus penolong yang setia. Begitu juga dengan pergumulan kami buat parkiran gereja kami Tuhan, kami terus bergumul, kami terus berdoa, biarlah nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga semua berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan kami tak pernah lupa berdoa buat keluarga Bu Eka Winarti bersama Pak Saleh, Kau berkati suami istri dengan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan Hamba-Mu terlalu percaya apapun yang saat yang mereka gumuli, Tuhan Yesus penolong yang setia bagi mereka. Bahkan dalam segala usaha bisnis pergudangan, bahkan kontrakan yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan dalam pergumulan mereka buat anak mereka Bram, biar Tuhan jamah, Tuhan lawat. Bahkan Tuhan buat Bram semakin setia datang kepada Tuhan dan kembali melayani lebih sungguh lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rencana yang dibuat di bulan ini hendak
ada acara di Jawa bahkan di Bali, Tuhan menyediakan setiap Amin. kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak. Hamba tak lupa juga berdoa buat setiap umatmu, jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman EPI yang menabur dalam persembahan mereka, baik persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, misi. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang berkata orang menabur pasti menuai, membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Maka berkatilah lumbung mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat Tuhan, teman-teman EBI yang sudah berjanji iman, bahkan sudah melunaskan, bahkan sudah mencicil, berkati mereka berlimpah-limpah. Bukakan lebih lagi tingkat-tingkat berkat-Mu untuk memberkati mereka, sehingga mereka mengalami hal-hal yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat bangsa negara kami. Biarlah bangsa ini kami serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, konflik apapun, perdian apapun yang terjadi, biarlah Tuhan semua berjalan boleh diselesaikan dengan baik. Berikan urapan yang baru bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah, TNI Polri dan jajarannya, semua berjaga-jaga, semua bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi, sehingga Indonesia tetap maju, ekonomi tetap lancar, bahkan keamanan tetap terjamin, sehingga kami anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini mengalami kenyamanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri doa pagi ini. Kita akan melakukan segala aktivitas kita. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu, bahkan aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saja yang bisa kita lakukan pagi hari ini, tetapi percaya bahwa Tuhan berjalan depan kita, membuat berhasil dan beruntung di pagi ini. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini kami sama-sama mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.